Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Destriana Pratiwi, NIM 1903012555. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 6, yaitu leverage. Definisi leverage. Leverage adalah suatu teknik pembelian aset yang melibatkan dana pinjaman atau hutang daripada ekuitas baru, dengan harapan bahwa laba setelah pajak yang diterima oleh pemegang ekuitas dari transaksi tersebut akan melebihi biaya pinjaman beberapa kali lipat. Fungsi leverage. Ada 5 fungsi leverage. Yang pertama, perusahaan dapat mengetahui posisinya terhadap kewajiban kepada pihak kreditor. Yang kedua, perusahaan dapat menilai kemampuan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, misalnya angsuran, pinjaman, dan bunganya. Yang ketiga, perusahaan dapat menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya pada aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, supaya perusahaan bisa menilai besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Dan yang kelima, perusahaan bisa menilai antara tingkat pengaruh utang terhadap pengelola aktiva. Pentingnya leverage bagi perusahaan. Ada 2. Yang pertama, perusahaan menggunakan leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan lebih besar dibandingkan biaya atau beban tetap yang dikeluarkan. Yang kedua, leverage juga meningkatkan risiko variabilitas keuntungan. Artinya, jika ternyata perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih rendah daripada beban atau biaya tetapannya, maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungannya. Keuntungan dan kerugian dari tinggi atau rendahnya leverage. Yang pertama, keuntungan dari leverage. 1. Sebagai alat untuk melakukan ekspansi bisnis. Karena mendapatkan pendanaan leverage bisa menjadi cara yang tepat untuk mencapai tujuan pertumbuhan bisnis yang spesifik dengan jangka waktu pendek. Yang kedua, cara yang solid untuk mendapatkan modal. Jika dikelola dengan baik dan tepat sasaran, maka leverage akan menjadi alat untuk meningkatkan jumlah modal uang yang bisa digunakan oleh perusahaan. Kerugian leverage ada 2. Yang pertama, kemungkinan dengan resiko tinggi. Dari sisi positif atau kelebihan dari leverage adalah menyediakan alat bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan pendapatannya dalam waktu yang lebih cepat. Namun, jika perusahaan terlalu banyak mengambil hutang, maka kerugian finansial akan menjadi lebih tinggi. Yang kedua, bisa sangat mahal dari segi biaya, karena dengan menggunakan dana pinjaman atau leverage dan alat pembayaran utang seperti obligasi berbunga tinggi untuk mengembangkan bisnis, maka mereka harus membayar bunga pada investor ataupun penyedia dana. Selanjutnya adalah bab 7, yaitu struktur modal. Struktur modal adalah pengaturan modal dari sumber yang berbeda, sehingga dana jangka panjang yang dibutuhkan untuk berbisnis akan dinaikkan. Struktur modal sendiri mengacu pada campuran sumber dana jangka panjang, seperti surat hutang jangka panjang, modal saham preferensi, dan modal saham ekuitas termasuk cadangan dan surplus. Selanjutnya, fungsi struktur modal. Ada 6 fungsi struktur modal. Yang pertama sebagai fleksibilitas, yang kedua solvabilitas, yang ketiga memaksimalisasi pengembalian, yang keempat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan, yang kelima mengurangi risiko keuangan, yang keenam meminimalkan biaya modal, yang ketujuh alat perencanaan pajak, dan yang kedelapan pemanfaatan dana yang optimal. Pentingnya struktur modal pada perusahaan. Struktur modal penting bagi perusahaan karena struktur modal mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Bisa mempengaruhi harga saham perusahaan, bahkan kelangsungan hidup perusahaan bisa diprediksi dari struktur modal, serta resiko bisnis bisa dilihat. Komposisi terbaik struktur modal. Struktur modal dibagi menjadi 2, yaitu hutang dan ekuitas. Pada hutang juga dibagi menjadi 2, yaitu obligasi dan hipotek. Pada obligasi sendiri, sumber dana eksternal merupakan surat pengakuan hutang yang berbentuk sekuritas, dan pada hipotek merupakan sumber dana eksternal, utang dengan jumlah jaminan aktiva yang tetap.
Selanjutnya pada ekuitas, yaitu ada dua. Yang pertama laba ditahan dan yang kedua penerbitan saham. Pada laba ditahan merupakan sumber dana internal, yaitu hasil keuntungan operasional dari periode sebelumnya. Dan pada penerbitan saham baru merupakan sumber dana eksternal, yaitu saham biasa dan saham preferen. Lebih baik mana menggunakan modal sendiri atau hutang jika dikaitkan dengan risiko masing-masing sumber dana tersebut? Menurut saya, memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman dalam memulai sebuah usaha merupakan pilihan yang harus diputuskan secara matang oleh seorang wirausahawan. Karena yang terpenting adalah bagaimana cara kita dalam mengelola modal tersebut supaya dapat membuat usaha bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dari manapun modal yang diperoleh akan dapat memajukan dan mengembangkan usaha jika pengaturan terhadap modal dilakukan secara rinci dan terencana. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.